Allah berfirman, "Afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda." Ay mana wal ma'na akhbirni ya Muhammad 'an ar-rajul alladhi a'rada 'an dhikrillah wa kana qad bazzala shay'an yasiran min malihi thumma nafsihi fi sabilil khair thumma mana'a wa amsaka 'anil badr. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 33, "Afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda." Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari kebajikan serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Ayat ini hendak menjelaskan tentang seseorang yang berpaling dari zikrullah. Orang tersebut mengapa disebut berpaling dari zikrullah? Karena sedikit berkorban dan sedikit membelanjakan hartanya. Tidak mau terlalu repot. Ya, dia ingin melakukan segala sesuatu itu tidak ingin merasa repot, merasa sulit atau kehidupannya merasa terganggu, aktivitasnya merasa terganggu. Jadi dia sedikit berkorban dan membelanjakan hartanya. Kemudian dia tidak memberi. Dan dia enggan berkorban, enggan membelanjakan hartanya. Padahal itu semua sebagai kebajikan untuk dirinya. Afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Jadi ini penyakit masyarakat yang ada sejak dahulu kala. Orang-orang seperti itu selalu ada. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari kebajikan, dari zikrullah, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Kesimpulannya dia tidak mau repot. Tidak ingin kegiatannya terusik, aktivitasnya merasa terhambat. Sehingga dia tidak memberi dan enggan berkorban, padahal itu semua akan memberikan kebajikan untuk dirinya. Hadza ma dalla alaihi dhahir kalamihi. ويأتي السؤال هل أراد سبحانه رجلا خاصا يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أراد مثلا عاما لكل من يصدق عليه هذا الوصف. Ini menurut lafal yang zahir dari afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Secara lahir ini tidak diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, akan tetapi berlaku secara umum. Kemudian yang ditanyakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud dengan firman-Nya afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda, itu hanya ditujukan kepada seseorang secara khusus, dan orang tersebut dikenali atau diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apa yang dimaksud dengannya? Afara'aita alladzi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda, itu berlaku secara umum bagi siapa saja yang memiliki kriteria yang sama, tak mau repot, sedikit berkorban, sedikit membelanjakan hartanya. Ini diperuntukkan kepada orang tertentu atau berlaku secara umum. Qala ba'dul mufassirin, nazalat hadhihi al-ayatu fil Walid ibn al-Mughirah wa kullun min al-qawlayn yaftakiru ila al-dalil. Idzan fal ayatu ala dilalatiha min asy-syumuli wal itlaq. Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat ayat ini diperuntukkan kepada Walid bin Mughirah yang dikenal sebagai bangsawan orang yang kaya raya di Quraisy. Karena ayat ini menurut sebagian ulama ahli tafsir diperuntukkan kepada perseorangan. Ini membutuhkan dalil. Maka setiap dari keduanya itu membutuhkan dalil. Tentu setiap dari kedua pendapat itu membutuhkan dalil. Maka sesuai dasar tersebut, ayat ini memiliki dilalah arti secara umum atau arti secara mutlak, tidak memiliki arti secara khusus, memiliki arti secara umum. Bagi siapa saja yang memiliki kriteria seperti itu, maka dia orangnya. Dan orang-orang seperti itu selalu ada pada setiap masa dan zaman. Sedikit berkorban dan sedikit membelanjakan hartanya. Dia tidak merasa terpanggil ketika agama itu dalam keadaan butuh. Tidak merasa terpanggil ketika orang-orang Islam dalam keadaan butuh. Maka tentunya orang-orang yang seperti itu dicela oleh Al-Quran. Sesuai dengan keterangan surat An-Najm ayat 33. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tercela. Nah, عنده علم الغيب فهو يرى. العالم هذا المعرض الممسك أنه في أمان من عذاب يوم القيامة حتى أعرض وأمسك. Allah berfirman surat An-Najm ayat 35. A'indahu ilmul ghaibi wa huwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Sedikit berkorban hartanya atau sedikit berkorban dengan jiwanya itu dianggap cukup menyelamatkan dirinya ketika hari kemudian, ketika nanti hari kiamat. Dari mana dia memiliki anggapan seperti itu? Mengapa dia merasa aman? Padahal seseorang harus terus-menerus dia ini selalu berbuat baik, membelanjakan hartanya, mengorbankan jiwanya. Apakah orang yang berpaling serta enggan membelanjakan harta dan berpaling serta sedikit mengorbankan jiwanya
Dia merasa aman dari siksaan hari kiamat. Sehingga dia berpaling dan enggan melakukan kebajikan. Anggapan seperti itu, dia memperoleh ilmu dari mana? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi, lembaran suci kepada manusia-manusia pilihan yang tidak boleh menganggap remeh hari kemudian. Bahkan mendustakan kepada orang yang berprasangka hari kemudian itu hanya kisah belaka. Tidak, hari kemudian itu lebih dahsyat dari hari pertama. Kehidupan akhirat itu lebih kompleks dari kehidupan dunia. Maka semua orang-orang yang percaya kepada hari kemudian, mereka tentunya tidak pernah berhenti melakukan kebajikan seperti membelanjakan hartanya dan mengorbankan jiwanya, mengingat hari kemudian itu lebih dahsyat dari kehidupan dunia. Allah berfirman surat An-Najm ayat 36 dan ayat 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Ataukah belum diberitahukan kepada orang tersebut apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Orang-orang yang beriman dari mulai zaman Ibrahim sampai kepada zaman Musa, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Sehingga mereka ini selalu menyempurnakan janji. Bukankah dia, maksudnya orang yang tidak melakukan kebajikan, dia hanya sedikit membelanjakan hartanya, begitu juga mengorbankan jiwanya, serta dia beranggapan kehidupan dunia ini adalah segalanya. Dia merasa aman, walaupun dengan bekal yang amat terbatas. Dia sudah mendengar apa-apa yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan Suhuf Ibrahim, bahwa nabi-nabi itu telah menunaikan janji Allah. Mereka melakukan amal perbuatan secara utuh. Belumkah manusia mendengar atau diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan apa-apa yang telah dijelaskan dalam kedua kitab itu. Tentunya menurut ajaran para nabi dan menurut ajaran para rasul, dunia ini sebagai persiapan untuk melanjutkan kehidupan akhirat. Dunia ini hanya peluang untuk melakukan kebajikan. Dunia adalah sebagai tempat untuk beramal. Atau dengan istilah lain, dunia masra'atul akhirah. Dunia sebagai tempat bercocok tanam. Dan kelak manusia akan memperoleh hasil dari amal perbuatannya ketika manusia berada di hari kemudian. Ketika manusia dihidupkan setelah kematian. Maka dengan penjelasan ayat sebelumnya, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akada. Itu adalah orang-orang yang
memiliki kriteria hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Dunia adalah segalanya. Dan dia tidak mau direpotkan dengan urusan agama. Dia hanya sedikit membelanjakan harta dan sedikit mengorbankan jiwanya. Padahal sikap dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dari mulai zaman Ibrahim sampai Musa alaihissalam diutus, orang-orang yang beriman itu lebih mengutamakan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Jadi para nabi memberikan contoh, para rasul memberikan contoh. Mereka melakukan kebaikan secara utuh. Karena mereka ingin selamat di hari kemudian nanti.